Good day Hunters, welcome back to Magang Update Podcast. Gimana nih kabarnya Hunters? Semoga sehat selalu ya. Aku pantun dulu ya. Pelangi itu warna-warni. Halo, kenalin aku Rani. Aku di sini bakal berperan sebagai host di podcast Magang Update kali ini. Nah, di episode kali ini nih aku ditemenin sama narasumber kita yang wow dan hebat banget. Episode kali ini seperti yang bisa kalian lihat di judul podcast ini nih, kita bakal bahas tentang how to deal with user interview for interns. Nah, udah kebayang belum sih bakal ada poin-poin bahasan apa aja tuh? Nah, bicara tentang perusahaan nih ya Kak, pasti banyak banget hunters di sini yang pengen lolos magang ataupun kerja di perusahaan ternama dong ya. Boleh nih Kak sharing dong terkait salah satu tahapan nih yang sering banget jadi hal yang ditakuti oleh para kandidat, yaitu user interview. Menurut Kak William sendiri, user interview itu apa sih Kak? Oke, jadi teman-teman semua, pada dasarnya kalau boleh saya katakan user interview itu adalah tahapan selanjutnya dari interview yang awal ya biasanya ya, dengan teman-teman dari HRD. Jadi setelah melalui seleksi awal dengan teman-teman HRD, sampailah pada user interview di mana teman-teman kandidat bertemu dengan calon-calon rekannya gitu ya, dalam bekerja, dalam nanti berkontribusi di organisasi ataupun perusahaan tertentu. Jadi user interview itu biasanya yang dibicarakan adalah sesuatu yang sifatnya sudah lebih teknis, sudah lebih praktis, dan menyangkut bagaimana seorang kandidat bisa mendukung si user tersebut di dalam nanti menjalankan kegiatan ataupun karya-karyanya gitu ya. Nah, kalau user interview itu biasanya juga itu adalah sesuatu yang digunakan oleh si user untuk bisa mengetahui apakah calon kandidat ini dia memenuhi syarat, baik itu secara kapabilitasnya maupun, mohon maaf ya, ini mungkin sesuatu yang di luar diajarkan pada umumnya, tapi chemistry ataupun kira-kira saya feel good nih gitu ya ketika misalnya berinteraksi dengan calon kandidat ini, itu merupakan sesuatu yang menjadi faktor X di dalam user interview. Jadi memang kita harus mengatakan bahwa berusaha itu penting, tapi ada faktor keberuntungan dan kadang-kadang ada faktor X juga yang berperan di dalam user interview itu sendiri sih. Tapi satu hal yang ingin saya highlight di sini adalah saya jujur saja tumbuh dengan pandangan dari orang-orang yang seringkali menjadi narasumber, kemudian menjadi ahli di bidangnya, dan mereka seringkali mengatakan bahwa interview itu adalah kesempatan bagi si interviewer untuk menguji, untuk misalnya memberikan skenario yang tidak terduga bagi kandidat dan melihat bagaimana kira-kira reaksinya. Apakah kalau kita memberikan contohnya sesuatu yang menempatkan mereka di bawah pressure atau tekanan, mereka bisa kelihatan wajah aslinya itu gimana gitu kan kadang-kadang. Tapi saya berkeyakinan bahwa dalam user interview yang saya lakukan dan yang mungkin akan saya lakukan lagi di kemudian hari, itu paling penting adalah pertama-tama saya sebagai interviewernya menciptakan sebuah lingkungan di mana sang kandidat bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, menjadi dirinya sendiri, dan tidak ada malu-malu atau tegang-tegang. Karena kalau malu-malu dan tegang-tegang, biasanya itu akan menjadi penyesalan bagi sang kandidat di kemudian hari atau sesaat setelah user interview itu selesai. Aduh, karena gue malu, karena gue tegang, gue tadi nggak keluarin potensi terbaik gue. Kadang dia ngomong kayak gitu kan. Nah, saya juga sering sekali menjadi orang yang diinterview. Dan saya tahu rasanya sangat tidak enak ketika kita tahu kita punya potensi dan kisah yang bagus untuk diceritakan, namun hanya karena situasi dan climate-nya itu kurang baik, kita jadi nggak maksimal. Jadi sebagai seorang interviewer, saya ingin menciptakan sebuah kondisi ketika mereka bisa mengeluarkan potensi yang terbaik. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak akan punya asumsi dan saya tidak akan menghakimi mereka, tapi sebaliknya saya memberikan kesempatan bagi sang kandidat untuk bercerita bagaimana pengalaman kerja dia, bagaimana kontribusi dia terhadap masyarakat, dan apa yang menjadi keahlian dia dan aspirasi yang ingin dia bawa ke dalam organisasi atau perusahaan. Mencoba untuk menciptakan suasana yang nyaman, tapi dari kita sendiri karena kita masih pertama, beginner banget nih, jadi kayak kita selalu overthinking ketika kita mau menjawab dan jatuhnya bakal nanti kelihatan bakal kayak robot atau mungkin kaku gitu ya Kak, dan nggak jelas gitu biasanya.
Gimana? Iya, saya paham banget. Itu adalah sesuatu yang cukup menakutkan dan kadang-kadang stressful ya. Apalagi misal H-1 atau misalnya H-15 menit sebelum kita misalnya online interview dengan user, itu kadang-kadang suka deg-degan banget atau butterfly in the stomach gitu ya. Sampai aduh melilit banget nih, pusing atau gimana. Nah, saya rasa sih kita kadang-kadang suka memberikan input yang salah kepada pikiran dan hati kita. Kita selalu diajarkan untuk mempersiapkan interview yang baik, betul nggak? Jadi kita bicara soal mempersiapkan teknik-teknik interview, teknik-teknik untuk mengimpress atau membuat sang interviewer itu terpukau. Nah, bagi saya itu sebenarnya tidak salah. Tapi saya punya formula yang lebih tepat untuk user interview, yaitu daripada kita mempersiapkan diri kita untuk interview, itu sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi, untuk menjadi seseorang, untuk menjadi seorang profesional yang punya karakteristik, sikap-sikap, sifat-sifat yang dibutuhkan, relevan, dan memang baik untuk organisasi dan perusahaan. Dan kita melakukan itu di dalam skala harian. Oke? Jadi dalam skala harian itu kita berusaha untuk memperbaiki attitude kita, performance kita, cara pikir kita, cara bekerja kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga ketika kita menghadapi user interview, baik itu face to face, baik itu secara kelompok, ataupun misalnya kita harus menulis esai tentang diri kita, itu kita hanya tinggal memindahkan apa yang menjadi segala kebaikan yang sudah kita bangun di dalam skala harian tersebut ke dalam format yang diinginkan oleh orang lain. Misalnya kita harus ngobrol, kita harus nulis, kita harus sharing, harus maju ke panggung ataupun apapun itu kita sudah siap. Karena kita menyiapkan itu tidak H-1 atau H-1 jamnya, tapi di dalam setiap kesempatan sehari-hari kita, baik ketika kita punya kesempatan interview itu ataupun tidak, tapi kita sudah bangun habit yang bagus itu setiap hari. Oke, wah perlu dicatat tuh ya kayaknya untuk menjadi kandidat interview yang bagus harus membangun sebuah habit juga untuk mempersiapkan. Jadi bukan hanya persiapan H-1 hari atau mungkin H- beberapa hari doang, tapi kita juga harus mempersiapkan dengan membiasakan diri kita untuk berbicara dan juga menjadi pribadi yang baik ketika kita memberikan respon kepada interviewer nanti. Nah, betul sekali Rani. Saya ingin menambahkan juga satu hal ya. Kalau bicara soal chemistry atau bicara soal ketulusan seseorang, kita yang sudah banyak berinteraksi dengan orang lain, Rani dan mungkin teman-teman semua yang sudah banyak berteman, bergaul dengan orang dari segala kalangan, kita akan tahu apakah seseorang itu tulus berbicara dengan kita, apakah seseorang itu benar-benar menginginkan kesempatan itu, apakah seseorang itu benar-benar genuine dari hatinya, dia ingin berkontribusi terhadap organisasi atau perusahaan kita. Dan dari situlah chemistry terbentuk. Dan orang-orang yang sudah membangun habit itu dari awal, itu akan terlihat jauh lebih siap dibandingkan orang-orang yang mungkin menghafal sebagaimana robot gitu ya. Atau misalnya dia jago acting layaknya aktor atau aktris. Itu kita kelihatan kok, oh ini kayaknya jago ngapal nih. Oh jawabannya terlalu sempurna nih. Nah, yang terlalu sempurna itu juga kadang-kadang mengundang tanda tanya loh. Karena siapa tahu itu hanya dari logika dia, tapi tidak dari hati dia ketika dia bicara. Saya rasa teman-teman sekalian yang mendengarkan sudah terbiasa ya, misalnya googling, mencari tahu tips untuk perform well atau bisa melakukan terbaik di dalam interview. Nanti Google kasih jawaban, ada mungkin 5 hal yang harus diikuti. Nanti kalau menggunakan search engine yang lain, nanya lagi kepada search engine-nya bagaimana caranya interview yang bagus dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, nanti ketahuan lah tips and triknya kan. Nah tapi itu kan adalah versi yang si Google inginkan terhadap diri kita. Dia tidak mengenal siapa William dan siapa Rani, betul nggak? Jadi tips dari saya adalah ketika si William ini interview, jadilah William. Ketika Rani interview, jadilah si Rani. Jadi tips pertama adalah jangan menjadi seorang pribadi yang bukan diri kita. Tunjukkan bahwa kita original dengan segala kekuatan dan kelemahan kita, dengan segala kelebihan, kekurangan, prestasi, potensi, dan juga kelemahan yang kita punya. Karena apa? Karena kita manusia dan kita diinterview oleh manusia. Sehingga manusia itu adalah saling memaklumi bahwa kita tidak sempurna. Dan itu relate kepada tips kedua saya. Ketika kita berbicara soal kelemahan kita, soal hal-hal yang perlu kita tingkatkan, jangan semata-mata mengekspos kelemahan kita dan menunjukkan bahwa ini kelemahan saya 1, 2, 3. Tulis di kertas, tunjukkan gitu ya.
itu adalah pendekatan yang lama. Tapi pendekatan yang baru adalah kita menyadari bahwa kita manusia yang tidak sempurna, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, tapi kelemahan dan kekurangan itu kita tempatkan sebagai hal-hal yang bisa kita improve. Jadi it's no longer weakness ya. Itu bukan kelemahan lagi. Itu masuk ke dalam list hal-hal yang bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan. Dan kita tunjukkan kepada user interviewer ya, di dalam kesempatan itu bagaimana caranya sampai detik ini kita menghadapi hal-hal tersebut. Kita menghadapi kelemahan kita. Langkah nyata apa yang sudah kita lakukan. Contoh, kelemahan kamu apa? Misalnya, kelemahanku adalah aku tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Aku orangnya suka last minute. Aku orangnya teledor misalnya gitu ya. Oke, itu mungkin kelemahan. Tapi kalau kita mengatakan, Bapak, Ibu, Kakak, kelemahan saya adalah saya tidak bisa memanage waktu saya dengan baik. Tapi dengan bantuan teknologi, dengan misalnya aplikasi ABC yang saya gunakan, saya sudah bisa menjadi orang lebih terjadwal. Dan saya bisa membuat skala prioritas dari apa yang harus saya selesaikan setiap hari. Dan saya akan coba terus melakukan hal ini dan terus saya improve sehingga ini menjadi kebiasaan yang baik bagi saya dan masalah manajemen waktu tidak lagi mengganggu saya. Nah, kamu melihat kelemahan dan kekurangan yang dimiliki, tapi dengan sudut pandang yang ini bukan suntik mati kok. Ini adalah sesuatu yang bisa berubah dan saya tidak terkutuk gitu ya, maksudnya ya, bukan saya udah tidak bisa berubah, saya selamanya teledor, saya selamanya nggak bisa manage waktu, tidak. Tapi saya berubah dan langkah nyata, langkah-langkah kecil setiap hari itu apa. Dan ketika mendengar jawaban semacam itu, saya appreciate terhadap orang yang mengatakan itu. Wah, keren banget nih Kak pesan-pesannya yang terutama kontribusi dan juga tunjukkan kualitas diri kalian sendiri. Kita bisa saling belajar ya para hunters, terutama Kak William tadi ini udah sharing pengalaman karirnya yang bisa banget kita petik pelajarannya dan juga mungkin untuk bagi pelajaran yang bisa kita ambil agar kita mungkin bisa lebih baik ke depannya lagi dalam merencanakan masa depan kita. Dan gak terasa juga nih Kak, udah di penghujung diskusi kita kali ini. Aku pribadi mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak William karena udah mau meluangkan waktunya buat berbagi pengalaman di podcast bareng aku dan juga hunters di rumah. Obrolan kali ini seru banget ya Kak, dan tentunya banyak banget tips dan motivasi yang bisa dipetik dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Mungkin sebelum aku akhiri podcast kali ini, hunters jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok @magangupdate untuk info mengenai lowongan magang lebih lanjut. Follow juga Instagram Kak William di @william.dut dan LinkedIn Kak William kalau misal mau bertanya lebih lanjut, boleh kan ya Kak? Silakan teman-teman, terima kasih ya sekali lagi kepada Rani, kepada Magang Update dan teman-teman hunters. Semoga semuanya sehat, sukses, dan ingat ya, selalu semangat untuk berkontribusi dalam skala harian. Siap Kak. Baik banget Kak. Oke. Terakhir nih dari aku, jangan lupa untuk dengerin podcast episode selanjutnya karena topik yang diangkat bisa banget membawa kalian selangkah lebih dekat dengan pekerjaan impian kalian hunters. Oke, aku Rani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a good day.